Memberikan perawatan bayi baru lahir adalah satu tantangan sendiri bagi orang tua baru. Untuk memudahkan ayah bunda, terutama yang baru memiliki anak pertama, dalam merawat bayi yang baru lahir, langsung saja simak yuk ulasan berikut. 1. Inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD adalah proses menyusui yang harus segera dilakukan setelah bayi lahir agar si kecil mendapatkan ASI pertama sebanyak mungkin dan mau belajar menyusu pada bunda. Kolostrum mengandung protein, zinc, zat antibodi, dan nutrisi lain berkali lipat lebih banyak dari ASI biasa. Oleh karena itu, IMD dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi dan membantu mensukseskan pemberian ASI eksklusif. 2. Skin to skin. Setelah lahir, bayi harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dengan lingkungannya selama di dalam rahim. Skin to skin adalah perawatan bayi baru lahir yang penting untuk membantu menghangatkan tubuh bayi dan menjaga suhunya tetap stabil. Selain itu, skin to skin juga dapat membantu bayi meregulasi ritme pernapasan, detak jantung, dan kadar gula darahnya. Caranya, letakkan bayi pada dada bunda dalam kondisi tanpa busana sehingga terjadi kontak langsung antara kulit bunda dan si kecil. 3. Merawat tali pusar bayi. Tali pusar bayi umumnya akan lepas sendiri setelah 7 hari kelahiran. Bunda cukup menjaganya agar tetap kering dan bersih. Jangan sampai basah atau kotor terkena air seni maupun feses. Jika tali pusar kotor, bersihkan dengan wastafel basah steril, lalu keringkan dengan ditepuk-tepuk lembut. Tidak perlu diberi cairan antiseptik. Apabila terdapat tanda infeksi seperti berikut ini, segera bawa si kecil ke dokter untuk konsultasi lebih lanjut. Kemerahan, bengkak pada tali pusar atau kulit di sekitarnya, tercium bau busuk, dan terlihat ada nanah. 4. Memahami tangisan bayi. Bayi baru lahir bisa menangis 2 hingga 3 jam per hari. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari lapar, kepanasan, bosan, hingga gejala sakit seperti demam. Sebagai contoh, bayi yang lapar biasanya menangis dengan nada rendah dan lirih sambil menolehkan kepalanya untuk mencari puting. Bayi rewel di malam hari biasanya karena kolik. Cara mengatasi tangisan bayi biasanya tergantung penyebabnya. 5. Tahu cara menyusui yang benar. Perawatan bayi baru lahir tentu tidak bisa lepas dari cara menyusui yang nyaman untuk bunda dan si kecil agar ia cukup ASI. Berikut adalah cara menyusui yang benar. Perah ASI sedikit dan oleskan pada puting hingga areola supaya areola tersebut steril dan tetap lembab. Cari posisi duduk yang nyaman dan pastikan kaki bunda menapak permukaan, tidak menggantung. Gendong si kecil di lengan dominan, kepala diletakkan pada siku dalam dan tahan bokongnya dengan telapak tangan bunda. Pastikan perut bayi menempel pada perut bunda dan mulut berada di depan puting. Pastikan tangan bayi tidak terjepit di antara tubuh bunda dan tubuhnya sendiri. Posisikan tangannya agar ke arah belakang dan merangkul pinggang bunda. Pastikan telinga dan tangan yang di atas berada dalam satu garis lurus. 6. Melekatkan mulut bayi dengan benar. Bunda juga perlu memastikan pelekatan mulut si kecil ke payudara tepat. Kalau tidak, kemungkinan besar bayi akan kesulitan menyedot ASI dan puting bunda lecet. Berikut posisi pelekatan yang tepat. Dagu bayi menempel pada payudara bunda. Pastikan mulut bayi sudah terbuka dengan lebar saat ditawari puting bunda. Pastikan tidak hanya puting yang masuk ke mulut bayi, namun juga sebagian besar areola, terutama yang bagian bawah. Perhatikan bentuk pipi bayi. Kalau pipinya kempot, proses mengisapnya belum tepat. Perlekatan juga belum tepat ketika masih ada bunyi decak. Perlekatan dikatakan tepat ketika bunda tidak merasa kesakitan, bayi tenang, dan selama proses menyusu hanya terdengar bunyi menelan. 7. Tahu kapan bayi lapar dan kenyang. Bunda juga perlu belajar mengenali tanda kapan bayi lapar atau kenyang untuk memastikan kebutuhan ASI bayi terpenuhi dengan baik. Tanda bayi lapar dan butuh ASI biasanya mengepalkan jari-jari tangannya, memasukkan kepalan jari tangan ke mulut, menolehkan kepalanya ke arah payudara bunda atau botol susu, mengerucutkan bibir, menjilat-jilat bibir, dan mengecap-ngecap mulut. Sementara kalau bayi sudah kenyang, tandanya melepaskan puting bunda, menutup mulut ketika ditawari payudara, menolehkan kepala menjauhi payudara atau botol susu, tangannya santai, tidak mengepal. 8. Tahu cara menyendawakan bayi. Tahu bagaimana menyendawakan adalah cara perawatan bayi baru lahir yang penting agar si kecil tidak gumoh setiap habis menyusu. Berikut adalah cara menyendawakan bayi yang benar. Sandarkan dagu bayi di bahu bunda, satu tangan bunda digunakan untuk menyangga bokong bayi, satu tangan lagi untuk mengelus dan menepuk lembut punggungnya. Bunda duduk di kasur atau tempat lain yang permukaannya rata, kemudian telungkupkan bayi di salah satu paha. Gunakan satu tangan bunda untuk menopang dagu bayi. Pastikan lehernya tidak tertekan, lalu elus dan tepuk lembut punggung si kecil dengan tangan satunya.
Tidurkan bayi dalam posisi telentang, kemudian pijat lembut perutnya. Kemudian, gerakan kakinya memutar seolah-olah ia sedang naik sepeda. 9. Menangani gumoh. Untuk mengatasi gumoh pada bayi, Bunda hanya perlu membersihkannya dengan kain supaya kulitnya tidak iritasi. Tidak perlu memakai sabun atau cairan antiseptik lainnya. Gumoh atau muntah ASI tidak akan membuat bayi merasa kesakitan. Namun, Bunda perlu membawa bayi berkonsultasi ke dokter apabila gumoh disertai gangguan napas, tersedak, batuk, atau mengejan, lebih dari 2 sendok makan setiap kali gumoh, berlangsung lebih dari 3 menit, dan berat badan bayi tidak kunjung naik. 10. Memandikan bayi. Memandikan bayi baru lahir hanya perlu diseka dengan waslap lembut yang dicelupkan ke dalam air hangat. Setelah tali pusar lepas, Bunda bisa memandikan bayi di bak khusus bayi. Berikut cara memandikan bayi baru lahir yang benar. Gunakan sabun dan sampo khusus bayi secukupnya untuk meminimalisir paparan zat kimia. Bersihkan area mata bayi dari bagian dalam keluar menggunakan kapas yang telah dibasahi air hangat. Jika kulit kepala bayi terdapat cradle crab atau kerak, bersihkan dengan baby oil terlebih dahulu. Bersihkan lekukan dan bagian belakang telinga bayi. Kotoran telinga tidak perlu diambil dengan cotton bud karena akan bisa keluar sendiri ketika sudah cukup lunak. Lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan pakai alat khusus, cukup dilap dengan handuk lembab saat dimandikan. Bersihkan lidah dan area mulut bayi dengan kasa steril. Jangan memandikan bayi terlalu pagi dan terlalu sore. 11. Memantau berat badan bayi. Perawatan bayi baru lahir yang juga tak kalah penting adalah memantau pertambahan berat badan bayi untuk memastikan si kecil tidak mengalami keterlambatan pertumbuhan. Selama 5 hari pertama, pada umumnya berat badan bayi akan berkurang 1/10 dari berat lahirnya. Selepas dari itu, berat badan si kecil akan perlahan naik. Pada hari ke-10, berat badan si kecil akan kembali ke saat pertama kali ia dilahirkan. Apabila pertumbuhannya optimal, pada usia 1 bulan berat badannya sudah mencapai 4 kg. 12. Berikan pakaian yang nyaman. Setelah memandikan bayi, Bunda dapat memakaikan pakaian dari bahan yang lembut, menyerap air dan tidak kaku. Jangan memakaikan gurita karena dapat mempersulit pernapasan bayi. Perawatan bayi baru lahir yang tepat adalah tidak membedong bayi karena akan meningkatkan resiko dislokasi pinggul. Apabila bayi nampak kedinginan, pakaikan topi dan kantung selimut. Hindari pemakaian sarung tangan maupun kaos kaki karena menghalangi paparan stimulasi indera peraba. 13. Memahami waktu tidur bayi. Bayi baru lahir umumnya membutuhkan waktu tidur selama 20 jam dalam satu hari. Satu periode tidur memiliki durasi yang beragam, yaitu antara 20 menit hingga 4 jam. Supaya bayi dapat tidur dengan nyenyak, pastikan lampu kamar temaram dan suhunya sejuk. Bunda dapat menyalakan AC dengan temperatur 20 hingga 22 derajat Celcius. Baringkan bayi tidur dalam posisi telentang untuk mencegah resiko SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. 14. Kenali pola buang air kecil dan besar. Bayi yang terakhir sehat akan pipis dalam 24 jam pertama, sedangkan pup dalam waktu 48 jam pertama. Pipis biasanya akan berwarna merah bata dan pup berwarna hijau kehitaman. Setelah 1 minggu, bayi akan pipis sebanyak 5 hingga 6 kali sehari dengan warna jernih atau kekuningan. Apabila warna pipis keruh atau kemerahan, ajak si kecil konsultasi ke dokter. Sementara itu, pup bayi sehat akan berangsur berubah warna menjadi kekuningan dalam waktu 5 hari. Apabila warna pup masih kehitaman, Bunda perlu melakukan evaluasi kecukupan ASI. 15. Rutin mengganti popok. Perawatan bayi baru lahir selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cara mengganti popok. Pastikan saat mengganti popok, Bunda bersihkan area kemaluan dan bokong si kecil menggunakan tisu basah tanpa pewangi dan alkohol atau bola kapas basah. Untuk anak perempuan, bersihkan dari arah depan ke belakang untuk menghindari kemungkinan ISK, infeksi saluran kemih. Oleskan krim untuk mencegah ruang popok. Memasang tali atau perekat popok dengan baik agar tidak bocor. Pastikan ikatan tidak menekan tubuh si kecil. Pastikan Bunda selalu mencuci tangan dan bersih sebelum dan sesudah mengganti popok si kecil. 16. Lengkapi imunisasi wajib. Jadwal imunisasi bayi baru lahir yang harus dilengkapi dalam 3 bulan pertama adalah hepatitis B, 3 dosis pertama, polio, 3 dosis pertama, DTP, 3 dosis, dan PCV, dosis pertama. Agar efek pelindungannya optimal, imunisasi harus diberikan sesuai jadwal dan usahakan jangan sampai terlambat apalagi terlewat. Perhatikan juga berapa kali si kecil harus mendapatkan imunisasi dari setiap jenisnya. Sebab ada yang cukup 1 kali imunisasi, ada yang perlu beberapa kali imunisasi. Selain memahami perawatan bayi baru lahir, ayah bunda juga perlu memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Antara lain, tidak cuci tangan dengan sabun di bawah air bersih mengalir atau menggunakan alkohol pembersih tangan sebelum memegang bayi, mengguncang bayi dengan keras karena bisa menyebabkan pendarahan otak hingga kematian, membawa benda panas sambil menggendong bayi karena meningkatkan resiko luka bakar pada si kecil,
Menundukkan bayi di mobil tanpa car seat karena dapat meningkatkan resiko cedera. Memberikan selimut, bantal, dan boneka saat tidur karena dapat meningkatkan resiko SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Jika bayi kedinginan, pakaikan kantong selimut. Melewatkan pemeriksaan tumbuh kembang 1 bulan sekali hingga ia berusia 12 bulan.